Oke, balik lagi hari Halo. ini. Yang opening siapa sih, Mang? Ya cuma halo doang, nggak apa-apa, lanjut aja. Dia Hari selalu ini, halo ngawalnya. iya. Hari ini kita punya temen ngobrol Asik. yaitu Marun. Marun sungai kali ya. Warna kali ya? Marun. Enggak, sebelum Marun. Marun. Aku wah. Enggak. Sebelum kita ini ngobrol yang mau kita obrolin, aku mau nanya dulu. Apa ini? Kenapa Maya? Kenapa Langsung. kenapa Maya pengen banget ikut podcast ini? Karena nih ya Bayarannya gede di sini. Podcast ini tuh terkenal banget. Ya kemarin viewernya 6. Itu pun kita bertiga. Mas 2 kali, dia 2 kali, aku 2 kali. Kasihan banget sih, nggak Iya. apa-apa. Oke. Suatu saat nanti kita nambah jadi 7. Tambah dia. Iya tambah 1 bener. Itu yang namanya apa namanya? Yang nggak dibibit, yang dipupuk apa namanya? Apa? Organik. Organik. Nah, Iya, itu iya, organik betul. tuh. Pelan-pelan, Oke, yang oke. penting bubar. Enggak. Aku. Oke, kita ke segmen 2. Wih. Apa ini segmen 2? Ya, Cepet ini. banget udah segmen 2. Ya tadi kan segmen pertama nanya dulu. Ini bedanya host yang bagus tuh kayak gini. Ada host-hostan segala. Oke, segmen 2-nya gini. Nanti kita yang inti-inti ini menceritakan Inti-inti. kita main game ini. Kalian tahu nggak sih gitu? Aduh. Oh, Oke, udah serem. Mana aku nggak tahu lagi. dimulai dari Hamas dulu deh. Kenapa nggak yang dulu kalian dulu? Enggak, karena kamu udah nyiapin kan? Belum. Coba kalian dulu pancing dulu. Kayaknya Atau yang Maya ngasih dulu deh. yang ngasih tema dulu deh. Kan coba. kita kan belum ada gambaran nih itu maksudnya yang kayak gimana gitu kan. Coba. Iya, maksudnya gini. Jadi ngasih tahu aja informasi apapun, mau agamis, mau apa ilmu umum atau pengetahuan atau apapun yang mungkin kalian tahu dan mungkin temen lawan main kita itu Orang nggak kalian tahu. tahu nggak sih? Orang akunya dia aja nggak tahu. Yaudah, aku dulu deh ya. Iya, betul. Iya. Ya. Oke. Kalian tahu Rhoma Irama? Tahu. Tahu. Nah, Marilyn Monroe Mm-mm. itu dulu pernah ngomong sama media. Mm. Ini nggak tahu apa Kebenarannya. kebenarannya ya. Gimana sih? Marilyn Monroe itu pernah ngomong sama media bahwa dia itu pengen punya anak sama Albert Einstein. Oh iya. Terus hubungan sama Rhoma Irama tadi apa? Ya kan cuma nanya doang. Kalian tahu Rhoma Irama? Tahu. Oh Oke. gitu ya. Oh jadi kayak gitu konsepnya. Aku udah nungguin relasinya sama Rhoma Irama apa? Ternyata Marilyn Monroe Apa mau mungkin Marilyn Monroe mau duet atau gimana? Apa mau jadi pemeran Ani? Ani. Kalau Marilyn Tuh, Monroe jadi baru Ani. tahu kan kalian? Kenapa? Rhoma Ya itu, Irama. bukan. Kenapa? Yang Marilyn Monroe tadi loh. Iya baru tahu. Tapi itu beneran apa hoax? Nah, ada lanjutannya. Nah, apa tuh? Nah, habis itu kan Rhoma Irama. bukan. Habis itu siapa tuh? Media tuh nanya ke Albert Einstein. Kayaknya udah nyiapin ini orang. Ini aja Iya. Itu ini. Kan aku prepare banget. Aduh, dong. aduh. Gimana Ini. Albert Einstein? Ditanyain sama media, terus gimana tanggapannya mengenai Marilyn Monroe tuh pengen punya anak sama dia kayak gitu kan. Lah alasannya kenapa pengen punya anak kayak sama aku tuh gitu. Ya karena Marilyn Monroe kan cakep kan, Ya. cantik. Terus Albert Einstein itu dia kan cerdas. Jadi dia tuh pengen punya anak yang cantik dan cerdas, ganteng dan cerdas gitu. Terus abis itu Tapi Albert Einstein nggak ganteng. nah, habis itu gini. Enggak lagi aku Albert Einstein bilang kayak gini, ya kalau nanti jadinya kayak gitu. Nanti kalau yang jadinya jelek dan goblok gimana gitu. Soalnya Marilyn Monroe goblok berarti. Ya. Ya, pokoknya tanggapannya kayak gitu. Kalian baru tahu kan? Kamu juga baru tahu? Enggak. Oh. Tapi aku nggak tahu itu fakta apa enggak. Oke. Berarti kamu nggak tahu dong. Oke, Iya, emang nggak tahu itu kita fakta ini ya apa nanti kita teliti Coba ya itu ya, kah kita benar cari atau dulu ya. Ada cerita kayak gitu. Oke. Kamu ada informasi apa, Mas? Biar kita tuh agak berbobot gitu. Lu jadi mikir, kamu nggak suka deh mikir-mikir kayak gini. PR nih PR. Nanti kan
podcast buat santai-santai jadi malah Fresh fun gitu ya. Fresh fun. Ya udah kita langsung segmen keempat aja nih. emang Penutupan nih, penutupan. langsung closingan. Aduh. Aku. Ada nggak? Ada nggak? Kamu pernah tahu nggak? Iya. Enggak. Kamu pernah tahu nggak? Ini tapi kalau aku di bidang peternakan ya pasti ya. Kenapa tuh? Berarti aku pasti nggak tahu nih. Oke. Kalau ikan cupang itu Ternaknya di leher. bukan ternak di leher. Kalau ikan cupang itu kalau beranak yang ngurusin bapaknya. Belum tahu. Udah pernah tahu belum? Lah diapain, Mas? Hah? Kenapa Lah yang soalnya? ngurusin bapaknya. Jadi kalau seandainya Maksudnya bapaknya daftarin sekolah. kan ikan cupang kalau udah beranak Heeh. itu yang ngurusin bapaknya. Terus Sampai ibunya? gede. Ibunya kita ambil. Kalau enggak Kenapa? kalau enggak dimakan anaknya. Oh. Ibunya makan anaknya. Ibunya makan anak. Itu bukan ibu berarti. Nggak bisa. Ibu kayak gitu bukan ibu. Atau itu baby blues tuh kayak gitu ya? Mungkin bukan baby blues. Bisa jadi Dia Ikan lebih ke blues. jazz. Lebih ke jazz. boleh. gitu. Oh, Oke. gitu. Baru tahu sih, enggak baru tahu. Aku baru tahu nih. Tapi emang Mas Marta itu emang ahli percupangan. Oh gitu. Aku juga Enggak, dulu emang dia peternak cupang, kamu baru tahu kan? tahu. Mas Marta di akuarium, kalau Zaki di mana? Enggak, tapi kamu tahu enggak? Kenapa Mas Mas Marta? Marta tuh dulu itu cupang. Enggak. Kayaknya sebelum ikan, Mas. Apa? Sama kok ikan. Sebelum burung maksudnya. Sebelum burung Sebelum burung cupang. di cupang. Oh. Perikanan. Burung dicupang. Sebelum burung dicupang. Kamu kalau ngomongnya gitu jadi image-nya jadi berbeda. Dan dia bilang kan tadi kita sebelum burung dicupang. Dicupang kan berasa kayak dilakukan Iya, percupangan bener, itu. bener. Kan? Oh iya. Ya baru salah. Iya. Bahwa kamu tahu nggak kalau Maya tell me? Gak ada yang bercanda. Jadi kita emang butuh orang-orang kayak gitu. Oke, kamu Oke. ada apa, Ham? Kamu tahu nggak Ridho Apa? Roma? Apa? Ridho Roma. Tahu. Tadi kan bridgingnya Ridho Roma. Enggak. Masalah tadi Cupang. cupang. Benar ini masalah Iya. cupang. Kalian tahu nggak Apa? kalau kuda laut yang Sebentar. Dari cupang ke kuda laut tuh gimana? Bridgingnya tuh. sama-sama penghuni Bentar. air. Kalau cupang tuh di air apa? Tawar. Oh ya Ini benar laut. berarti. Heeh. Tahu nggak kalau kuda laut itu yang lahirin yang cowok? Ya nggak mungkin dong. Ih, Yang namanya melahirkan itu ya ibu. beneran. Ya nggak mungkin dong. Yang melahirkan yang apa ya? Brojolin gitu. Membantu Yang persalinan. yang brojolkan anak-anaknya. Serius? Beneran. Loh. Bahkan kuda laut tuh dia laut tuh ya? dibilang Terus ibunya ngapain? jadi Yang kayak nyetrum gitu. Ngasih benih. emang bener sih. Ibunya bagian benih doang. Yang betina iya benar, yang kayak memang dibuahi oleh laki-laki dan perempuan, tapi habis itu kalau sudah menjadi telur Yang tuh betina dibuahi laki-laki dan Iya. perempuan. Maksudnya- yang betina dibuahi perempuan laki-laki. Gimana sih? Terus. Ya, kayak biasanya reproduksi biasanya, tapi habis itu kalau itu dipindah ke si yang menjaga si telurnya tuh si laki-laki. Oke. Tapi habis itu kalau dia udah dia lahir Heeh. dibrojolin, disemprotin dari perutnya si laki-laki. Iya, aku pernah lihat tuh. Hmm. Yang videonya nyemprotin itu. Itu tuh beranak apa bertelur ya? Kan maksudnya tuh kan ada bertelur beranak tuh. Ovovivipar. Nah, Iya, bertelur dan ovovivipar beranak. kan bertelur beranak. Bertelur Tapi disimpan disimpan baru keluar. kayak di rahimnya tuh isinya telur. Mungkin gitu. hampir sama Rahim. kayak anu ya. Ya kayak- makanya telurnya terus dipindah ke yang jantan kan, Bang? Iya. Bahkan mereka kan hemoprodit. Oh jadi tuh, Apa tuh? dia tuh kayak Oh, telurnya hemofrodit? tuh Iya, toh. dikantongin ya? Iya, cewek hemoprodit. yang Eh, dua iya. kelamin. Iya, dua kelamin. Kalau sudah besar, aku lupa antara laki-laki dulu, jantan dulu berubah jadi betina Oh. atau gitu. Pokoknya Apa hermafrodit? Itu apa tuh? Ya itu Ya kelamin ganda. Terus itu kan hermafrodit. Kayak aku juga enggak ada yang bercanda. Kamu kan 3. Satunya apa dong? Oke. Kita masuk ke segmen 3 berarti. Udah gitu ya. doang nih. Ya, apa lagi? Oh iya. Kita mau masuk ke segmen 3 nih. Apa ini? Katanya kan mau ngobrolin ini apa
pernikahan zaman old versus now. Oh, Asik. dari tadi cupang kuda laut sekarang pernikahan gitu. Ya kan tadi informasi umum aja Oh, gitu. bridging. Karena jatuhnya bridgingnya ke kembang biak-biak Oh, semua perkembangan nih. biakan. Perkembangan Sekarang biakan perkembangan semua. biakan. Kalian hewan semua sih? Aku kan Bridgingnya manusia udah kan? Ya, sekarang Tapi baru kan tadi kan kembang biak juga. cupang tuh lahiran Kamu di kembang mana? biak nggak? Tapi kan Kembang biak, belum. versi manusia. Kamu belum. Tapi kan arahnya kan ke situ juga. Iya. Kenapa dia jadi bingung? Orang dia yang Terus kita tadi mana sih? Nah ini kan pernikahan dari zaman old zaman old versus now. pandangan orang dulu sama orang sekarang. Nah apa sih problem zaman now tuh apa sih? Maksudnya gimana? Ya itu. Kita nggak ada problem kok, Sa. Iya, kita Asik. sangat Santai aja. Kenapa lah? Kenapa kok lah? Kenapa? Itu maksudnya tuh tadi kan katanya mau ini kan dadaan ya tema yang ini. Kenapa tuh kok Usah dadakan? dibocorin. Maksudnya tuh perbedaan zaman old sama now. Mungkin gini ya. Ya, boleh. Orang-orang anak-anak zaman sekarang tuh kalau disuruh nikah tuh kayak seolah-olah tuh susah banget gitu loh. Maksudnya kayak entar kayak gitu kan. Kalau dulu tuh 25 tahun itu kalau belum nikah tuh kayak kerasa udah tua banget. Ya enggak? Betul. Nggak tahu, Sekarang umurnya berapa? sekarang bahkan 30, 35 ini untuk laki-laki dan perempuan ya. Itu tuh kayak udah biasa aja gitu. Kayak apalagi Ya sebenarnya orang-orang kalau itu- 30-an ya berarti seangkatan kita. lah ya, itu kalau kalian dulu ya mungkin ya kalian masa tua dulu, masa muda dulu ngeliat orang anak muda umur 30 tuh kalau belum nikah tuh kayak gimana gitu kan, apalagi cewek. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mungkin itu kan yang maksudnya Mas Zaki. Kamu nanya dulu deh Mas Marta nikah umur berapa, aku ya wes, berapa. Mas Mata umur nikah berapa? Aku 2020 berapa 20 umurnya? tahun. 20 tahun. 20 tahun. Terus 20 dulu tahun. yang dulu yang Dia membuat waktu masih kuliah Masih dia. kuliah. waktu yang membuat Mas Marta yakin untuk mau menikah apa, Mas? Bentar, itunya Uminya umur berapa? Sama. 20 juga. Seangkatan, Mas. Seangkatan. Ya sama aku sama Lili. Seangkatan. Iya. Pacaran dulu atau enggak? 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Tapi sebelumnya udah kenal atau kenalnya karena PDKT atau dari Fans. Wih, artis ceritanya. Berarti Gila. Tapi kadang-kadang kalau iya kalau Umi nonton ini sih sebenarnya iya fans ya, tapi juga dia memang benar-benar care sama aku. Oh. Jadi dulu awalnya Mas Mata sering perform nih. Perform. Uminya nonton. Nah, pertama kali perform dia nonton, terus dari situ di balik layar kita kenalan dan lain sebagainya, ada kecocokan. yang maju duluan siapa? Umi soalnya kan nonton di depan kan. Yo. Maju dulu. Bener tuh. Iya, maju di depan. Bener. Toh. Jadi umur Jawab. 20 aku masih hai. Bahkan mikirin besok lulus atau enggak kayak masih ya udah ragu-ragu. Kenapa Mas Mata umur 20 kayak Yakin gitu ya? Aku mau nikah gitu. Basicnya kan kalau waktu dulu umur 20 itu aku sudah perform kemana-mana. Secara mungkin Financial mungkin udah oke. secara finance mungkin belum oke banget, tapi sudah ada pegangan. Jadi belum oke banget kalau dikatakan wah semua tercukupi, enggak. Tapi mungkin sudah ada lah pegangan buat aku, dan di situ mungkin aku lebih berharap, karena jujur aja sebelumnya aku memang Apa ini? pacaran agak panjang. Oh. Sebelumnya tuh maksudnya sebelum sama Umi? Iya, mantannya. Pacaran agak panjang, dan memang menurut aku kayaknya lebih asik kalau segera gitu loh. Jadi yang kemarin buang-buang waktu gitu untuk pacaran. Buat mantannya Mas Marta, ternyata buang-buang waktu, ya udah masa lalu. Oke, masa lalu. Terus ya Dan dari sorry tak potong. Apa? Aku nggak nanya kok tau potong. Sorry. Bukan itu. Jadi intinya apa namanya? Dan aku memang merasakan dengan Uminya ini memang pernikahan yang sangat mudah. Karena Sangat mudah dan sangat murah. Enggak, yang zaman sekarang kan kayaknya ribet gitu, Iya. Mai. waktu itu ya, waktu itu kenapa yakin menurut aku dengan sebuah cincin dan dan kita hanya menyelenggarakan di rumah makan, Akad gitu ya, Mas. Udah. akad, udah rumah makan selesai, keluarga besar aja gitu. keluarga besar aja selesai. Itu. Padahal orang tapi itu ini loh Apa? berkesan sih menurut aku.
Ya justru ya, Pernikahan yang seperti itu. Cuma begitu doang. Jadi Iya, maksudnya kan lebih ke ya udah antara keluarga inti aja kan. iya, gitu deh. Jatuhnya besar. Kalian gitu aja, nggak usah dibikin ribet. kok kalian? Kalian Siapa? Maksudnya kan kalian dengan pasangan masing-masing. Oh, kok kalian aja makin Benar bahwa kalian sama-sama jomblo, tapi Emang iya? Emang jomblo? emang iya. iya kan? So tahu, gak ada yang bercanda. Ya lanjut, Mas Marta. Berarti kan umur 20. Loh, kok aku terus sih? Enggak, belum Kan belum selesai. Sorry, segmen ini kemarin kan emang aku semua. Sekarang Mas Marta semua. Jangan sedih, nanti juga dapat. Oh. Berarti Bener. selain dari tadi mungkin ya financial oke. Ya. Kalau aku kan sekarang lebih ke nggak hanya itu kan, mentalnya berarti Mas Marta udah merasa siap gitu ya waktu itu. Nah, terkait Soalnya dengan kan masih sekolah kan. jujur aja nih, terkait dengan mental. Mm-mm. Sebenarnya pada saat itu memang jujur aja pernikahan ini memang aku buat sesimpel mungkin dan aku barengin pada saat orang tuanya kan orang Kendari. Mm-mm. Nah, pada saat orang tuanya datang ke sini. Orang tua datang ke sini langsung Lamar gitu ya, Mas. lamar. Tapi datang sini karena memang mau Mau jenguk anaknya sebenarnya. Oh. jadi kayak mau jenguk tiba-tiba kaget apa ini gitu kan bapaknya. Ngambil kesempatan ya Mas Marta. Apa ini nih? Gue jenguk anak tiba-tiba dilamar anaknya. Ibumu jangan suruh jenguk Jenguk ke aku. sini ya. Bahaya. Kalau jenguk sini pas nggak ada Mas Marta. Iya. Takut dilamar apa? Takut dilamar. Istri kedua dong aku. Nanti cek udah laut dong. Emang prodit. Aku berubah jadi cewek. Tapi nanti yang bertelur dia. Ya betul. Bertelur. Emang punya telur sih maksudnya. Telur ayam. Oke. Itu. Oke, seru sih. Mas Zaki gitu juga nggak? Apa? Oh, aneh sih Mas Zaki. Oke, Mas Bapak Zaki. Zaki. Gitu juga, Bapak Zaki gitu juga nggak dulu? Kalau Zaki umur berapa? Nikah umur berapa deh? Aku 25. Oh iya standar ya. Kalau Istrinya? Kalau Mas Marta kan ya seumuran, tapi enggak sih seangkatan, tapi emang selisih lumayan, paling nggak nyampe setahun sih. Iya Tapi nggak lumayan dong itu ya biasa aja maksudnya. Setahun. Nggak, ya sepantaran setahun 2 tahun tuh masih. Nah kalau Mas Marta kan dari fans. Kamu? Kalau istriku penonton bayaran. Emang kamu ngapain? Nggak canda. Berarti anak buahnya Eli Sugigi ya? Enggak. Enggak, aku enggak manggung. Canda doang. Kamu sulap kok dulu. Aduh, penonton bayaran. Jadi umur 25 ya istrinya mungkin umur 24 ya. Itu dulu pacaran dulu nggak? Ya, anu aja, temenan. Oh, Masuk HTS. HTS. Emang zaman. Oh, dari dulu memang sukanya HTS ya? Enggak, aku Dari dulu maksudnya emang Maksudnya sekarang dari dulu maksud- tuh HTS itu hubungan sama status. Iya. Apa? Oh. itu apa tuh? Berkomitmen aja. Oh, emang gimana komitmennya? Komitmen tuh gimana? Kamu nggak Deket? tahu ya? Coba. Gimana Berarti dulu? nggak ada. Kalau sekarang kan komitmen tuh kayak levelnya lebih rendah daripada pacaran kan? Kayaknya tuh kalau aku lihat di sosmed. Secara umum kebanyakan orang kayak gitu kali Kayak ya. lebih suka statusnya pacaran gitu kan? Karena kayak Karena lebih levelnya tuh jelas. kalau ya lebih jelas gitu. Kalau aku dulu tuh berkomitmen tuh gini, dia nanya juga tuh, nah komitmen tuh gimana gitu kan? Terus Asik. aku gini. Nanyanya gimana? Komitmen tuh gimana? Ayang gitu. Abang. Enggak lah, kan masih temenan tuh, masih temenan. Ya, Cek kan dulu, kan udah lama apa tuh lost contact dulu, Wih, dia. terus ketemu lagi, terus ya udah aku aja komitmen, terus lah bedanya sama pacaran apa gitu kan? Yang jelas besok aku mau nikahin kamu gitu. Iya. Iya sih. Tapi sorry, tak lanjutin nih. Kalau anak sekarang itu Zaman sekarang. zaman sekarang lah ya, zaman Zaman sekarang ya. ya. Zaman sekarang itu dengan kata nikah. Itu tuh sudah cukup berat atau teman-teman nganggap aduh kayaknya gue belum mikirin ke sana dulu, gue jalan aja deh gitu loh. Atau nikah tuh malah mikirnya oh dia serius gitu. Gitu Atau loh. Nah kalau kita mungkin kalau aku ya, kalau aku pribadi waktu dulu itu kalau nikah itu memang aku serius. Jadi aku bukan sesuatu hal menurut aku yang sangat berat aku ucapkan, tapi maksud aku ya aku memang serius gitu loh. Beda ya? Ya. Beda nggak? Bisa nggak bedain? Jadi apa konsepnya adalah menempatkan kata nikah itu sebenarnya kalau zaman sekarang tuh berat atau maksud aku tuh ya udah atau ini cuman gombal doang gombal gitu doang. loh. Bener gitu loh.
Mungkin ini nggak tahu ya zaman sekarang atau mungkin mungkin pandangan Kamu pernah pribadiku. ngomong kayak gitu nggak ke mantanmu? Enggak Ngajakin sih. nikah maksudnya. Enggak Ya sih. bukan ngajakin belum nikah. belum. Kok mantan? Ya kan memang udah mantan aja. Yang kemarin curhat sama kita itu kan karena Yang mana? Bukan, itu kan udah lama. Yang itu udah lama. Mungkin itu kan masih zaman sekolah, jadi belum ada kepikiran buat nikah. bukan yang baru-baru aja. Ada. Ini Enggak, belum. Berarti kamu belum kayak apa ya? Halo Tapi- mantannya Hamas yang nonton. belum. Bukan nggak usah mantan itu deh. Ke Iya. siapapun itu tuh kamu udah pernah kayak serius pengen nikahin gitu. Kayaknya belum pernah. Secara omongan kayak Mas Marta atau kamu tadi kan yang bilang komitmen aku mau nikahin kamu itu belum. Tapi Tapi kan ada keinginan aku mau nikahin dia gitu. ya ada lah kalau misalnya mau suka sama orang kan ya ada keinginan buat ya selamanya kan, tapi ya Oh, intinya tapi intinya kayak belum aja sih. Oh. Enggak, kamu gitu. tahu mantannya Hamas nggak? Enggak, cuma tanya itu doang. Tahu nggak, Mai? Jujur aja. Nggak tahu, dia nggak tahu. Enggak, bohong banget. Berarti Dia nggak tahu. usah diundang. Kalau diem berarti tahu. Gampang aja lah. Kayak gitu nebak kayak gitu gampang. Ibarat brankas dia bawa kuncinya. Kalau tahu dari ceritanya Hamas aja sih. Enggak, orangnya. Pernah tahu. Ya udah. Aku jawab aja, udah cukup. Aku ada deh. Apa? Buat Tamas berarti. Apa? Lagu. Apa tuh? Apa? Nikah. Ikut nada juga. Lo dia ya. Lanjut dulu deh, nanti deh. Tuh kan Enggak, dia, ini dia aja ini aja. nyanyiin buat aku nggak Oh, iya. jelas. Sorry, ini aja kita nggak tahu nih. Nih. Nikahi atau sudahi, Lagunya siapa sih? jauhi yang tak disuka ilahi. Lagu sendiri. Pantas aku nggak tahu. Oh, Dadakan ini, pantesan. dadakan. Dadakan. Tadi kan mikir Keren, Jawab, keren. tadi kan jawab pas mata ya. Ya kalau aku secara ini mungkin pandangan pribadi gua aja sih. Kalau dengar kata nikah tuh memang suatu hal yang serius Ya. dan Sakral gitu ya. sakral, tapi untuk aku sekarang cukup berat. Jadi kayak Tapi untuk kamu mikirnya sampai- emang ribet sih ya? Iya, makanya itu. Kan aku udah Oh. bilang emang ribet. Kamu mikirnya tuh Sampai udah detik saat ini aku masih belum kepikiran buat aku mau nikah umur berapa, aku mau nikah sama siapa, jelasnya belum tahu. Tapi ya intinya serius dan berat. Iya, jadi kamu Tapi terlalu kamu serius. boleh kok membagi beban ke kita. Enggak usah. Mas Marta Katanya aja. kemarin kan nggak enggak. usah. Mas Marta aja. Aku nggak usah. Hidupku udah nggak ada beban, jadi nggak usah dikasih. Ya Allah. Enggak usah ada beban. Udah enak-enak malah tambah beban orang ya. Iya. Aduh. Kayaknya perasaan hidupku beban banget deh. Gak ada yang bercanda. Ya intinya hal yang serius dan nggak bisa main-main aja sih. Jadi kayak butuh kesiapan mental. Tapi dan nikah tuh segala- bisa main-main tau? Nah itu loh bahayanya. Bukan Ini apa main-main itu? sama nikah. Ya, Kayaknya aku terlalu serius ya. Maksudnya tuh bisa kita nikah tuh dengan pasangan tuh kita nggak seserius itu gitu. iya. Nah itu kalau kamu udah ketemu sama yang tepat. Yang klik. Nah itu loh. Emang kamu belum? Dia kan masih Belum. kluk. Masih kluk. Kamu kan udah klik nih, udah klik itu udah kayak Kalau kamu mikirnya apa, Mai? Yang bikin ribet tuh apa sih? Berat ya. Itu Apanya? tadi pernikahan itu berat ya. calonnya Tuh kan. berat. Oh gemuk berarti. Enggak. 80 kilo. Oke lanjut. Loh, belum lanjut. Jadi kalau menurut aku pernikahan itu hal yang nggak bisa dipikirin hanya berdasarkan aku udah umur segini nih, udah tua kata orang, aku harus segera menikah, udah telat nih kalau aku nggak nikah udah telat kayak gitu kan. Menurutku itu nggak bisa dijadiin patokan untuk aku ngambil jalan untuk menikah. Wih, gila. Terus lanjut. Kuat. Enggak, lanjut Kayak orang dulu. bener Lanjut dia. dulu. Kayak orang bener dia. Hah? Kayak orang bener. Iya. Lanjut Kayak dulu. apa bener ya? Lanjut dulu. Oke. Sampai mana tadi? Ya intinya ya tadi kan Bukan umur. masalah umur, Umurnya bukan masalah berat. umur. Berat. Jadi umur bukan faktor utama gitu ya. Secara kan dia cewek tuh. Iya, biasanya kan betul. gitu kan. Karena ini aku juga belajar sih. Aku dulu pernah ada pikiran untuk nggak mau menikah.
ya kan? Iya. Sampai sekarang. Kalau sekarang Sekarang aku kayak lebih Naik turun. lebih oke gitu ya. Lebih condong kemana? Kayaknya itu nanti ya, kita cerita dulu dari awal. Kasih. Dulu aku ada pikiran untuk aku nggak mau menikah ya. Pokoknya nggak tahu nggak ada apa. Pokoknya intinya aku kayaknya aku nggak mau menikah aja deh kayak gitu. Terus tiba-tiba ada saat dimana aku mikirnya, oh ya udah kalau memang aku nanti jalannya aku menikah, oke aku akan menikah. Tapi kalau memang aku ternyata jalannya nggak menikah, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya terserah aja. Tapi berat banget ya kayaknya. Tapi Ini udah masuk. Basicnya udah masuk, bro. tapi Untuk orang-orang seperti aku dan Hamas ya, kita kan udah ya kan kayak Ham, kita kamu ini- dibawa-bawa. Lanjut. kita ini kayak udah kerja ya kan, terus habis itu umurnya udah cukup nih katanya. Kita seringkali dihadapkan sama orang-orang sekitar, entah itu kenal atau tidak kenal, kayak apa sih yang kamu cari ya kan, apa sih yang kamu tunggu, udahlah nggak usah pilih-pilih, kamu kebanyakan milih nanti malah nggak akan Padahal nggak ada yang dipilih. Nggak ada yang dipilih padahal. Tapi gini. Nggak, lanjutin Sorry dulu aku deh. potong. Ya, Oh, lanjut dulu coba. deh. Sorry, Lanjut. potong. Emang dia kue. Jadi lupa. Ya, Terus nggak usah pilih-pilih. habis itu aku tuh ya namanya manusia ya. Jadi dengan terpaan omongan-omongan seperti itu, lama-lama prinsip yang aku yakin kok aku belum siap untuk menikah dulu nih. Jadi aku mau menyiapkan diriku sendiri itu jadi kayak aku bener nggak ya ngambil jalan ini? Kayak gitu kan. Jadi mikirnya tuh kayak bener nggak ya? Kayak gini, kayaknya gini. Terus kebetulan aku Kristen ya. Kebetulan enggak, ini jalannya aku emang Kristen. Itu ketika aku terombang-ambing sama omongan orang-orang sekitar, keadaan sekitar juga, itu jadi kayak ada suatu hari aku diingatkan untuk ya udah kalau emang kamu belum di jalan belum dikasih jodoh nih, ya udah jangan menurunkan standarmu hanya karena kamu misalnya udah tua nih, Ya. udah diomongin orang tua nih, misalnya udah diburu-buru orang tua nih kayak gitu. Kalau memang kamu belum ketemu jodohnya, justru semakin kamu bertambah umur, semakin kamu harus tahu dong value-mu kayak gitu kan. Core value. Berarti dia menganggap diri dia perusahaan. Wow. Iya. Iya, bener. Iya, semakin Semakin lama bertambahnya harus umur lama. harusnya value-nya Value-nya mapan. Iya. Enggak, maksudnya dalam artian kayak gini nih. Kan banyak nih cukup banyak ya di sosial media yang curhat-curhat, ya ampun ini aku udah umur segini belum nikah, belum ketemu ini bla 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 kayak gitu, kayak siapapun yang akan datang ke aku ngelamar aku akan terima. Iya. Gitu kan. Segitunya sampai hopeless. Ya. Iya, sampai ada yang sampai seperti itu. Serius. Ada banyak, Mas. Tapi pada akhirnya kita lihat kan banyak yang anak-anak Divorce muda yang dengan gampangnya juga Ya. bercerai. Menyelesaikan. Kayak, menurut aku menikah itu tuh kayak itu tuh nggak cuma antara aku dan pasanganku, tapi juga sama yang di atas. Amin. Ya kan? Amin. Oh, aku serius. Karena menurutku tuh kan Iya. Kayak besok dia gua ada di sini jadi pendeta deh. dulu aku fun fact, aku dulu hampir masuk sekolah pendeta. Oh, kamu tahu nggak dia mau masuk pendeta? Aku taunya Buddha. Bukan. Bunda dia, Bunda bukan. Bunda. Gitu. Tapi pada akhirnya dengan gampang, bahkan mereka nih kita lihat di sosial media, ketika mereka pada akhirnya diputuskan bercerai bisa lebih happy gitu. Jadi jadi sebenarnya kamu memutuskan menikah itu tuh Kemarin tuh apain gitu? apa gitu loh. Kenapa maksudku perceraian itu bukan hal yang menyenangkan dong. Iya, Iya kan? Betul. Seharusnya menjadi hal yang sangat menyedihkan ya. Iya. Ya, tapi kenapa dia Tapi lebih kenapa senang dia malah lebih senang ketika ya akhirnya aku bercerai kayak gitu. Gimana sih Mas Mata malah Mas Marta tolong. aku terpesona aku. Nah gitu sih. Nah ini juga Apa? kejadian-kejadian yang kan sekarang kan emang sosmed emang bener-bener masif banget. Betul. Ya jadi kejadian-kejadian yang memang sering diupload, terus sekarang kan juga anak muda yang sering yang dengan mudahnya memutuskan untuk aku nikah dan dengan mudahnya juga dia untuk memutuskan untuk cerai kayak gitu-gitu. Mungkin itu salah satu jadi faktor yang membuat anak-anak zaman sekarang tuh ngerasa kayak
mikir matang banget. Karena gini Mas. Sorry, kalian mengira kita nggak mikir matang? Iya, aku tahu Gini, mikir nah, mateng. ini nih, beda nih. tapi zaman dulu Ini, gitu zamannya loh. udah beda nih. Dulu kan secara sosmed tuh nggak terlalu masif banget sampai sekarang. Ya mungkin sudah ada tapi nggak yang terlalu segmennya sudah. Kalau sekarang kan semua segmen udah Berarti kan Hamas Gitu. kan mengatakan bahwa sekarang itu medsos atau apa itu memang bener-bener Pengaruh mewarnai, banget. pengaruh banget gitu loh. apalagi kan artis tuh sering banget cerai begitu loh. kawin cerai kayak gitu kan. Ya itu dari dulu. Lah iya, tapi kan dulu kan nggak terlalu diekspos banget. Diekspos, betul. Cuma misalnya di TV kayak gitu. Sekarang bahkan handphone sudah ada kayak gitu. Itu mungkin orang-orang yang membuat kayak nikah marry is scary gitu. Iya, istilahnya. memang marry is iya. scary kayak gitu loh. Banyak yang kayak gitu sih. Iya kan. Salah satunya anak-anak zaman sekarang kenapa kok banyak yang memilih untuk lebih lama sendiri daripada segera untuk menikah itu sih. Kalau Tapi orang-orang ada quote dari siapa ya? Quote Stand up apa? komedian. siapa Siapa ya? tuh? Lupa Gimana aku. tuh? Zaki Ahmad. Menikah itu memang menakutkan. Makanya yang menikah itu adalah orang-orang pemberani. Nah, aku pun berpikir seperti itu. Ya berarti Ulang. Serius ya. dari kemarin kayaknya dia kalau ngomong-ngomong bener ini kayak keceplosan doang deh Mas kayaknya. Menikah itu menakutkan. Makanya yang menikah itu orang-orang pemberani. Itu bukan dari aku ya. Ya. Oke. Ya aku setuju Ambil sih. ya. Tapi aku setuju. Aku juga setuju. Bahkan sampai saat ini, entah itu yang di atasku, entah itu yang seumuranku atau Siapa di tuh? bawahku. Siapa tuh di atas? Di atasku siapa tuh? Rooftop dong. lanjut. Terus mereka memutuskan menikah ketika aku melihat mereka akhirnya di pelaminan atau gimana. Ya contohnya kayak orang-orang terdekat lah ya. Ketika mereka udah ada di pelaminan, aku datang lihat mereka tuh kayak wah kerennya mereka bisa mengambil keputusan untuk menikah itu bukan apa ya, Yang bukan gampang ya, yang jalan yang mudah untuk diambil gitu loh. Tapi itu memang Iya kan? jalan yang nggak mudah buat diambil, Iya bener. kan? Karena Aku banyak kalau mikirin dulu nikah tuh emang kayak nekat aja gitu. Bener. Maksudnya aku terlalu sih dulu terlalu berani gitu. apa ya hal yang mendasari dulu 3 menurut kalian apa? Maksudnya kenapa Aku menikah. kenapa kalian menikah? Ya 3 hal yang mendasari yang benar-benar kayak ini udah aku pegang semua, udah aku siap nikah kayak gitu. Kalau aku tuh kan dulu juga ngajar kan, ngajar ngeles gitu kan. Itu banyak ketemu murid cewek juga gitu. Maksudnya tuh yang cakep banyak gitu. Terus kamu agak udah tergoda gitu gimana? Enggak tergoda malah. Maksudnya tuh Kok gak ada yang lebih cantik dari istriku gitu? enggak juga. Maksudnya tuh setelah kayak pasti kayak inget istriku gitu. Calon istriku. Maksudnya kayak apa? Aku mau nyari yang kayak gimana lagi gitu. Udah mentok di situ sih. Jadi kayak ya udah ada orangnya, ngapain lama-lama lagi gitu kan. Ya salah satunya itu. Jadi mau nyari yang kayak gimana lagi gitu. Kalau dia simpel banget loh. Iya, emang dia tuh nggak pernah ambil pusing. Bener gak? Bener. Mau cari kayak gimana lagi? Dan maksudnya kriteria banget kayak misalkan dulu kan aku punya ada temen pondok gitu kan. 2 orang. Itu tuh Cewek cowok. cowok semua. Itu ketika ngomongin calon istri tuh mereka tuh yang nyarinya yang hafal Al-Qur'an gitu-gitu loh. Oke. Nah, aku tuh nggak, ya mungkin karena aku emang ngerasa aku santri nggak Bener terlalu Kamu santri kok? ya main doang di pesantren dulu. Itu tuh aku nyarinya yang menurutku yang akhlaknya bagus gitu udah cukup Yang bagiku gitu. basic aja ya. Ya yang akhlaknya Yang penting, bagus ya, gitu udah ya, cukup. Udah Berarti emang lebih dari cukup kalau aku gitu sih. berarti memang ya udah gak usah lama-lama lagi. Toh juga udah ada orangnya gitu kan. Sebenarnya dia nggak ada basic kayak pesantren atau apa ya. Tapi aku ngelihatnya sih akhlaknya oke gitu. Itu aja sih. Kenapa pelan-pelan saja? Pelan-pelan Gara-gara dia langsung deret gitu Mas Kan Marta. udah Mas, udah nggak pelan-pelan itu. Hah? Mas Marta tuh kalau Oh, aku sekarang kamu kenceng. habis apa tuh? Aku habis bikin kata-kata dia tuh nadanya minor terus. Sedih kali, sedih. Iya ya. Aku ngeliatnya iya bener ya. Gitu ya. Kebanyakan ya. Apa? Kamu bikin kata-kata aku sedih terus ya nadanya. Oh ya, keren gitu. Lesu gitu kan. Oh. Lesu. Ini gak punya semangat. Padahal hidupnya semangat terus dia. Kalau kamu apa, Mas? Kenapa kamu memutuskan untuk nikah? Ini nih orangnya gitu.
sebenarnya aku melihat sebuah apa ya, bukan keanehan ya, tapi apa ya bahasanya ya? Aku tuh suka ngelihat Gingsul. cewek yang gingsul. Emang Gitu. gingsul istrimu? Gingsul. Kalau gingsul semua, Bim. Itu namanya bukan gingsul. Jadi nggak sih? menurut aku itu lebih berantakan. awalnya ini first impressionku lo ya. Iya. First impressionku itu ya. Aneh ya, bilang aku aneh ya. Lucu. Ya gitu. Gemes. Bukan aneh. Ada kelucuan. Ada eye catching langsung. Ada kayak- eye catching itu. Yo. Sebenarnya secara basically-nya itu, terus aku bawa ke prinsipku bahwa kalau seandainya aku sudah punya aku Dia bayangin aneh-aneh pasti. enggak, kalau aku udah aku udah punya anak, aku masih kerja. Oke. Nah, jadi secara basically-nya itu dan tadi kan anunya jatahnya 3 kan? Lucu. Terus kalau punya anak aku masih produktif, masih kerja. Iya. Yang ketiga sih mempercepat nikah. Gitu. Aku Kalau yang gingsul-gingsul kan biasanya Jepang kan. Bener. Iya. Cewek Jepang tuh Emang iya? kriteria cantik itu kan dari ininya. emang iya. Heeh. Kenapa nabok sih? Dia kenapa sih kedengar kata Jepang nabok? Gak lucu. Iya. Kan Mas- setiap negara kan macam-macam. Betul. Ada yang Mas hobinya misalkan- lihat Jepang. Enggak suka ada yang berisik. negara ada yang kriterianya misalkan macam-macam kan gitu. Kalau Jepang tuh giginya gingsul makanya gitu. Apa aku cari yang gingsul juga ya biar cepat Coba. nikah? Ya kali mesti nikah gara-gara gingsul. Dia gingsul ayo nikah kayak gitu. Enggak, tapi begini mas. Coba kita, maksud aku tuh begini. Mengenal cewek yang akan kita seriusin itu dilihat dari sesuatu hal yang saya pilih. Bisa nggak? Apa tuh? Jadi melihat atau mengenal cewek itu coba ini aku cuma dari hal yang sepele dulu gitu loh. Kadang kan kita kan misalkan mau kenalan lebih dekat, kamu cocok banget, kamu cocok sama aku nggak sih, jangan kamu ina cari yang anunya dulu, cari hal yang sepelenya dulu misalkan gitu loh. Kalau menurutku loh ya bisa jadi nih gitu loh, misalkan Misal Mas berkumis gitu Pas Marta kan yang gitu. Lebih ke Isdalia berarti ya. Enggak, maksudnya itu kadang-kadang dari hal-hal yang sepele itu bisa menuju yang ke serius gitu loh. apa? Jadi jangan berekspektasi yang terlalu Iya, tinggi. Tapi kalau aku journey sih, Oh. perjalanan sih. Kayak Oke. misalkan sama istriku kan dulu waktu sama-sama kuliah kan kita bikin les-lesan tuh. Les privat-privat aja, maksudnya bukan bikin les-lesan yang serius ya. Sekali yang saling ngeles. Kan. Jadi kita dulu tuh waktu kuliah ini bikin iklan di KR tuh loh. Iklan baris kayak gitu kan. Dulu iuran berapa ya lupa aku. Itu kayaknya 100.000 ya. Nah itu tuh iklan 3 hari kayak gitu loh. Sabtu Minggu Senin. Nah aku tuh sama dia ngeles gitu kan. Iya. Nah rekeningnya jadi satu. Nah dia yang pegang. Itu zaman sebelum nikah tuh. Sebelum waktu kuliah Udah mempersatukan rekening dulu. nggak mempersatukan rekening, tapi emang Menyiapkan satu rekening untuk iya, itu. rekeningnya aku lupa atas namaku atau dia, tapi yang pegang tuh dia gitu. Sampai sekarang masih ada rekening itu? Nggak lupa, aku nggak tahu. Seingatmu? Karena dia nggak pegang mas. Betul, Tapi aku mungkin tahu dia iya. nggak megang. Iya. Kayaknya sih iya masih. Masih mungkin. ya? Iya. Kalau nggak atas namaku atas nama dia, bukan bersama. Coba atas nama aku dulu. Nah. coba diganti. Itu bisa loh. Maksud Kenapa? aku Atas nama kadang-kadang aku. Oh. Maksudnya tuh namamu. kayak menurutku kan duit tuh paling gampang buat istilahnya kayak nguji orang kan. Melihat gitu loh. sisi aslinya. Iya bisa. Oke. Tapi itu ya journey tadi sih, maksudnya secara perjalanan aja, nggak ada niatan buat gimana gitu. Kenapa nggak jadi nanya? Berarti emang dari awal kenal tuh udah ada niatan mau ngarah serius ya, walaupun kalian nggak pacaran kan? Iya. Dulu mikirnya apa waktu bikin Rekening itu? Cuma ya udah buat Kalau bisnis itu, berdua aja bukan. Iya.
Ya kan, Cuman berarti emang buat udah les mengarah aja. ke serius kan dari awal kenal tuh. Selalu udah melakukan Enggak, kalau hal-hal- dari awal enggak. Nah, itu sudah melakukan Kan hal-hal Aku adegan melihatnya Kan si Zeki ini sempat lost contact lama. Terus Zek- ketemu lagi. Zeki ini melakukan sesuatu hal itu dia selalu ada monumentalnya. Apa Misalkan ya aku menurut aku, kalau aku pribadi ya ngeliat dari kacamata aku itu hal yang sangat monumental loh. masa. Kenapa itu? Buka rekening satu gitu loh. Itu monumental menurut aku loh ya. Aku nggak tahu kalau menurut kamu sepele itu mah. Iya, maksudnya itu dulu kalau misalkan duitnya hilang juga nggak apa-apa gitu. Kan cuma nggak sisi banyak kan. pengorbanannya. Sebenarnya kan nggak banyak juga, ngeles berapa sih Ada zaman sisi itu. pengorbanannya. Tapi dia sudah berkorban di awal, walaupun bisa jadi kalau belum janur kuning melengkung kan nggak tahu. Iya ya. Ya itu makanya tadi berarti kan dari awal ngerasa udah kayak saya ini udah sosok yang mungkin aku cari itu kan. Ya udah makanya dia sampai buka rekening hal-hal Tapi aku serius lupa itu sih. loh. Kayaknya dia nggak sadar sih sama kelakuannya sendiri waktu itu. Iya mungkin jadi emang dia kan Maksudnya- nggak pernah sadar dengan apa yang dilakukan. Iya jadi kayak ya udah lakukan Sampai sekarang aja dia nggak sadar tuh. Ini lagi Soalnya podcast dia dia sadar. bingung- Lagi bingung podcast dia sendiri. sadar nih. Iya, dia nggak sadar. Tuh dia nggak Bukan, connect kan. Itu sih menurutku perjalanan sih ya. Ya bisa dari yang ya maksudnya nyambung Mas Marta yang sepele tadi loh. Ya kan dari Kayak gitu. sepele terus kalian jadi Itu kan mungkin connect. mungkin dia itu kan hal sepele ya bikin Ya. rekening kayak gitu. Ya nggak sepele lah. Buat Tapi aku kan nggak sepele. yang masuk ke situ cuman uang les doang. Nah Am. iya, tapi kan kalian belum ada hubungan apapun gitu loh Itu maksudku. kan bisnis. Yang Iya. pacaran atau yang nikah aja bisa. Atau bisa jadi berantem. kamu ini bisa jadi pandangan buat teman-teman juga loh, pandangan teman buat zaman now. Intinya adalah keseriusan itu juga bisa dibangun dari Iya. jadi membangun keseriusan tidak komitmen gua komitmen enggak, tapi membangun dari awal nih. Membangun Betul. ya jadi Atau gitu. aku ada usulan buat kalian deh. Ice Beneran. Aku kan solutif ya orangnya. Wih, selalu ingin memecahkan masalah teman-teman. dipecahin doang kan, tapi nggak diselesain. Biarin. Tapi nggak diselesain, habis dipecahin dia tinggal aja udah. Enggak gini. Jadi kalian mungkin besok dengan pasangan masing-masing ya, Iya. atau bukan pasangan deh. Misalnya kalian ada temen yang menurut kalian menarik gitu. Kalian bikin bisnis aja bareng. Oh itu Selesai. mungkin menjadi Maksudnya tuh nanti bisa merekatkan gitu ya. atau bisnis kalian kan berkembang bagus. Kamu apa main bisnis gitu kopi kan. jangan-jangan? Nggak jadi mas. Apa? Apa? Bisnis kopi jangan-jangan. Skip. Oh. Maksudnya bisnis kopinya belum jadi. Oh, belum jadi. Iya kan kafenya Karena belum jadi mesin kopinya ini. mahal banget, perlu nabung. Iya nabung banyak. Enggak. Kalau kamu minta saran ke aku dari awal coba main. Coba Kamu kenapa? nggak bakalan Nggak perlu. Ini tuh bukan soal saran. kamu nggak bakalan sama Siapa ini? nggak jadi. Nggak bakalan sama terus bakalan sama siapa? Terus Siapa kalau nggak sama? Kalau nggak bakalan terus yang bakalan tuh yang sama Yang siapa? bakal tuh yang siapa? Ya berarti bukan dia gitu aja. Ya memang. Oh jadi bukan dia. Bukan dia. Oh, emang bukan dia. Iya emang bukan Iya. dia. Itu sih kalian bikin bisnis aja apa maksudnya tuh Ya. nggak perlu obrolannya tuh selalu hubungan. Betul. Obrolannya bisnis atau yuk kita bikin counter HP yuk gitu. Capek ngomongin hubungan itu kalau Enggak belum gitu loh, Mas. capek. Kalau mungkin ya udah ada komitmen kayak Zaki tadi udah maksudnya kamu aku nikahi atau mungkin kalau zaman sekarang mungkin pacaran itu kayaknya bisnis oke lah. Tapi kalau masih HTS-an Tapi kayak di gitu zaman loh. sekarang lagi-lagi itu kan nggak Komitmen bisa kan juga di... mungkin bisa dibilang HTS juga. Ham. Levelnya sekarang enggak, di bawah enggak ada HTS komitmen. HTS Nggak tuh ada. jalan aja bukan siapa-siapa Iya, tetap betul. jalan. Giliran dia Oh sama sama Pak kayak kamu Pak sama Jono ya. tadi sore jalan-jalan di itu lari, itu Aku lari itu tadi. lari. Lari, nggak Bukan jalan. jalan itu lari. giliran dia yang deket sama yang lain cemburu. Padahal dia nggak ada katanya nggak ada. Nah, nggak ada tuh hubungan. kayak gitu. Nah itu loh bedanya kan Nah, itu loh. komitmenmu dengan Betul. komitmen anak-anak zaman sekarang kebanyakan Iya, yang kok. kebanyakan ya. Iya maksudnya Kebanyakan hubungan kayak anak-anak kebanyakan zaman sekarang. kebanyakan Tiba-tiba syarat tuh. disadarkan sesuatu. Nah anak zaman sekarang HTS-nya tuh kayak ya udah temenan tapi Iya. cemburu kan aneh kan? Iya. Maksudnya Masa? Itu, Ham. Ya aneh dong kalau temenan cemburu. hubungan Masa kebanyakan kita temenan syarat tuh- cemburu-cemburuan ya. Aku mau ngomong. Dia nggak relate. Enggak, maksudnya tuh, Kenapa? apa hubungan kebanyakan syarat itu kan Iya. melelahkan gitu. Iya.
Betul. Iya, emang benar kalau hubungan kebanyakan syaratnya emang kebanyakan yang dituntut tuh juga malesin gitu loh. Itu Iya. mungkin nggak bertahan lama menurut aku ya. Ya udah ngalir gitu aja sih. Kalau mau Bablas ngalirnya. ini emang cowok kenter. Ngalir kenter. Hanyut. Tapi gimana tadi saranku? Bagus kan? Yang mana? Yang Iya mana bagus. Bikin bisnis. Iya Oh, bagus. bisnis. Bagus. Maka dari itu sebenarnya basicnya adalah kalau seandainya yang aku tahu loh ya, kan minimal itu harus teman-teman satu frekuensi ya. Satu frekuensi. Entah kalau pekerjaan nggak satu frekuensi, kira-kira harus nyari frekuensi yang Orangnya sama. satu frekuensinya nih kayak gitu ya. Iya, jadi ada satu frekuensi. Misalkan kayak contoh kalau film-film gitu kan, misalkan chef gitu kan, chef bareng-bareng ngeremet daging, misalkan begitu kan, misalkan. Kenapa kayak ngeremet daging? Kenapa ngeremet kan? Karena aku baru nonton film. Jadi kok Film apa mas? apa sih? Kok Hunger Game? Hunger. Hanger lapar bro. Hunger. Oh nggak Hunger. Coba nonton deh. Enggak hanger baju. Jadi aku ingat, oh iya, dia kan apa namanya, ternyata pertamanya nggak suka masak gitu, terus terus dari itu dia mencoba untuk bisa masak dengan oke, terus terus ngeremet daging, Ngeremet. Tapi temanku dulu juga ada mas. Tapi Mas, itu memang berarti dari awal dia udah ada ketertarikan maka dari sama si orang Satu itu. lawan. Sorry. Tak potong ya? Boleh nggak? Emang kita Apa? kamu kuwe sudah ada dipotong-potong. ketertarikan belum? Enggak, maksudnya tuh kan ada nih. Aku tadi mungkin sarannya kayak gitu ya. Iya. Tapi kan artinya kan dua-duanya mungkin nanti bisa bisnis bareng gitu kan. Tapi kalian tuh lebih prefer mana? Yang satunya misalkan usaha, yang satunya Iya. kantoran atau dua-duanya usaha kayak gitu loh. Atau dua-duanya kantoran. Kalau aku sih nggak pernah ngelihat kayak gitu ya. Selagi ada hasil, maksudnya kan ada nih yang nggak mau usaha. Tapi kan itu nanti Nggak mau mempengaruhi bekerja gitu loh. mempengaruhi hubungan juga menurutku ya. Tapi aku sendiri ngelihat cowok serius kerja tuh Besok Suatu, aku suka. suatu banget itu ya. Sampai keringetan, sampai Nggak harus ya, nggak harus. Lah kalau dia kerjanya di ruang AC mana bisa keringetan mas? oh iya gak maksud aku tuh iya. serius kerja gimana? Maksudnya tuh misalnya nih kamu nih sebagai media Jangan IT ya. aku, Hamas aja. Wah aku serius banget. Oh iya aku gimana? Misalnya media IT ya. Tapi kamu tuh kelihatan fokus dengan pekerjaanmu gitu loh. Aku Kayak kamu kelihatan berusaha fokus gimana caranya kamu bekerja dengan baik. Nggak harus yang sampai yang kayak gimana yang terlalu berlebihan lah. Setidaknya kamu menikmati apa yang kamu kerjakan, terus kamu berusaha Berarti zaki banget dong. gitu. Enggak sih. Enggak terlepas dari itu ya, terlepas dari itu. Aku kalau kerja gimana? Nggak tahu orang kamu mau Sesukamu, sesukamu. Gila aku. Enggak. Tolong dong ini. Bentar aku mau pulang. No. Orang belum Lu jam emang pulang. jam pulang. Kita harus Datang on siang. time. Kalau kayak gini, kamu aku sampai bilang mas, kalau minta tolong kan ya, jadi udah jam kerja, mas tolong ini dong gitu kan. Kalau Mas Zaki nggak beda dulu, kamu udah di kantor belum gitu, sampai kayak gitu. Gitu. Gila nih. Ini episode ini masih aku lagi loh. Akhirnya Back to masih you. aku. Sampai Back kayak to gitu. you. Mas Marta, Mas Marta minta tolong foto dong. Itu udah kayak otomatis berarti Mas Marta udah di kantor loh. Tapi Mas Zaki, kamu udah di kantor belum? Padahal udah Kalau enggak, jam kamu udah jam 9, jam 10 sampai kayak bilang gitu. Kamu berangkat gak? Berangkat tapi nanti. Aku Loh. berangkat tapi nanti. Kan aku bener kan jawabnya. Tapi yang penting kerjanya selesai sih. Tuh kan. Walaupun Banyak yang berangkat tapi nggak selesai. Siapa emang? Siapa coba? Tapi tadi kita barusan Apa? diklat ya. Ya. Yang pada intinya tuh memang anak sekarang tuh senang yang apa kerjaan by remote gitu ya. Jadi intinya itu nggak 9 to 9 to 5. 9 to 5, tapi maksudnya ya udah Ya. intinya selesai. Emang anak-anak zaman makanya sekarang di gitu loh. ruanganku kan banyak remote tuh. Kerja Bukan pakai remote PS. Biar remote remote. Ya bener kerjanya by remote, diremotin semua tuh PS-nya. gitu. Berarti gitu. tadi satu frekuensi, ngomong-ngomong satu frekuensi. Kalau nih di awal kita sudah merasa kayak satu frekuensi, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan tuh ada sesuatu hal yang kayaknya sudah mulai nih ada perbedaan visi dan misi, atau mungkin yaitu frekuensinya udah menjadi berpencar gitu loh. Menurut orang-orang yang udah nikah kayak gitu tuh
ya udah tetap dicari gimana caranya bisa nyambung atau Selesain ya udah. aja deh. Heeh. Aku dulu apa dia dulu? Mas Marta dulu deh, yang lebih lama nikah. Aku pernah sempat di titik itu sama uminya. Sebelum atau setelah nikah? Setelah nikah gitu loh. Yang pada intinya adalah, tapi memang aku kembali lagi ke story atau journey yang sudah kita lewati. Kita sudah berapa tahun bareng, kita sudah sudah menjalani hal yang ini. dilewatin. Dan pada saat itu memang jujur aja aku juga sudah punya anak dan lain sebagainya. Dan memang menurut aku obat yang paling mujarab dalam sebuah pernikahan itu tetap anak. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu hal yang cukup gila ataupun cukup ya di luar dari pernikahan ataupun yang sifatnya di luar dari amanah yang selama kita menikah itu, aku selalu ingat dengan anak. Gitu loh. Begitu Ya, sih kalau enaknya kalau udah nikah sih itu sih, maksudnya banyak pertimbangan. warningnya jadi gitu kalau aku. Banyak pertimbangan yang membuat. Tapi kalau seandainya posisinya mungkin belum di pernikahan, Itu gimana? Oh ya masih pacaran. yang masih pacaran, mungkin kira-kira kalau misalkan frekuensinya sudah agak sedikit ya kanan dan kiri gitu ya sifatnya ya, bolehlah kita sebenarnya adalah tadi jatuhnya adalah, kalau menurut aku ide komitmen itu bagus banget. Komitmen itu dimana kalian itu kalau bareng terus tetap bosen. Iya. Sewaktu kalian menjauh dulu, komitmen bareng. Ya kalau seandainya memang berkomitmen itu sudah tidak cukup, ya sudah. Menurut aku begitu sih. Lo Jack? Tadi apa pertanyaannya? Ya sudah, nggak klimaks gitu mah. Iya jadi ngulang. Ya intinya kalau kamu dari awal tuh ngerasa udah benar-benar ya, udah gitu. beda frekuensi. Tiba-tiba di pertengahan jalan. Ngerasa Oke. beda frekuensi tiba-tiba. Kalau di posisi belum nikah, masih pacaran. Nikah dulu ya. Ya udah. Kalau aku alhamdulillah nggak pernah ngerasain itu ya. Kenapa? Tipsnya apa? Nggak tahu ya. Maksudnya ngalahin istriku tuh susah gitu. Nyalain tuh maksudnya gimana? Maksudnya kalau misal momen aku sama istri tuh udah banyak bagus gitu menurutku. Bukan bagus sih, tapi berwarna. Beda ya. Journey lagi ya berarti. Iya. Jadi di kehidupanku yang baru seiprit ini tuh menurutku warnanya tuh udah macem-macem gitu. Aku Dan aku untuk seneng. menghapus warna itu tuh itu sangat sudah melekat banget mungkin menurut Nggak bisa. Jadi kalau frekuensi mungkin dari masalah di aku dulu ya. Misal aku mempermasalahkan dia itu balik lagi momennya udah berwarna tadi, jadi apa yang mau aku permasalahin gitu. Ya itu balik lagi kayak mau cari yang gimana lagi kan. Nah itu. Tapi tetap aku punya pakem ya. Punya pakem, punya perjanjian dengan dia juga kan. ada sesuatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Ada sesuatu yang nggak dimaafkan. Terus maksudnya kan kalau perjanjian tuh kayak komitmen dua-duanya ya. Bukan ngasih syarat. Kalau misalkan ngomong kalau kamu kayak gini kita udah misalkan. Itu kan dari satu pihak ya. Nah aku lebih suka tuh apa-apa tuh dua pihak. ya saling gitu. Dua pihak kayak gitu sih. Mungkin berarti kita bisa memberikan saran kepada teman-teman yang masih zaman now gitu ya. Ya masih berpandangan marry is scary tadi. Berarti buatlah journeymu berwarna. Kalau teman-teman. Tapi ini sih, sorry. Sorry aku potong. Tapi kalau misalkan pikir-pikir roti. Tapi kalau misalkan hanya masalah journey berwarna terus kita itu nggak bisa ninggalin orang tersebut, itu juga nggak benar menurutku. Tapi kayak gini loh. Jadi misalkan kita mau udah nih, tapi kenangannya udah terlalu banyak nih, itu juga nggak benar. Iya itu tadi maksudnya kita benar. Itu nggak benar. Kita udah merasa kayak mentok nih, udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi kita merasa susah juga untuk mencari hal yang baru. Kita masih kayak gagal move on. Ya nggak, maksudnya kalau jadi mau Mas gagal move on. emang ada hal-hal yang masih bisa kita kompromi
ada yang benar-benar enggak gitu. Kita juga harus punya, Iya betul. ya kan? Prinsip. Betul. Ya. Prinsip juga. Betul. Menurutku Iya, sih iya, gitu. Misalkan udah ngelewati batas prinsip itu, apapun yang kemarin ya udah gitu. Paham nggak sih? Betul, Ya. paham. Iya sih. Gitu Benar. sih. Tapi nggak jadi. Jadi sebenarnya tuh kamu yakin yang mana sih, Ham? Jadi kamu tuh sebenarnya udah yakin sama sesuatu. Jadi Ya. kamu tuh Kalau kamu pengen punya anak berapa, Ham? Kenapa jalan tiba-tiba ke anak? Ya kalau pengen punya anak kan otomatis menikah. Oh, 2 aja. oh my Oh. god. Kamu, Mai? Jujur ya ini untuk anak itu aku belum pernah mikir sih karena menurut aku Orang nikah aja berat apalagi punya anak. iya Enggak, bener. Kayak anak gini dulu. loh. Kayak menurutku tuh pasangan yang tepat. Ini maksudnya dalam garis besar dulu ya, pasangan yang tepat. Dan demi punya anak itu kayak membesarkan anak itu nggak gampang karena masa depannya dia kan di orang tua gitu loh. Banget. Aku tahu Jadi dia aku seribet itu memutuskan- tapi emang aku memutuskan berapa anak tuh harus diskusi. Tapi aku dulu pengen 4 sebenarnya. Pengen, ya pengen 4 aja. kenapa Rame ya aku gitu. ribet banget ya kayaknya. Ya udah Maksudnya deh, sebelum aku nikah, aku dua. sebelum nikah aja Cowok, aku udah. cewek. Cowok, Nah, aku cewek. sebelum nikah aja udah mikir, aku pengen punya anak 4 nih. Dulu gitu. Tapi Kenapa? sekarang udah 2 ini cukup sih. cukup berat Cukup. kan biayanya. Enggak, bukan itu sih, tapi udah cukup bahagia. Oh. Udah bahagia sih. Oke, ulangin. Yang tadi skip. 2 berarti. Dia merasa Dua. nyesel dengan ngomong itu. Kedua, cowok cewek. Iya, 2 Oh. standar gak sih? Maunya anak pertama cowok, anak kedua cewek. Kok kamu Ya kan itu kan buat orang yang kan harapan ya. Kasarnya Oke. kayak harapan, gak apa-apa Idealis, dong. biar cowok tuh melindungi adiknya. kayak Oke, gitu. ini pertanyaan terakhir apa? Apa? Mas Marta ada pertanyaan? Kirain kamu ya pertanyaan terakhir kayak mau nanya. Iya, kan yang 2 lo. Oh iya ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa sih. Maksudnya tuh kita udah lama nih. Nah, ini closing statement aja deh. Kok cepet banget? Ya nanti besok kamu ikut lagi juga boleh. Besok undang lagi dia. Tergantung bayaran sih. Orang aku dari episode pertama nggak dibayar. Enggak, nih closing statement memang harus Mas Marta. Iya kan? Gimana, Mas? Ya. Tadi udah mau closing statement udah aku putus aja. Gimana Mas Marta? Menurut Mas Gimana, Marta Mas? nikah lu gimana? Tentang pernikahan. Konklusinya. Terus saran untuk yang belum Kayak menikah berat deh. banget deh podcast hari ini. Nah, Sebenarnya ini yang usul tuh. Ya nggak apa-apa sih, cuman kayak jadi Enggak, berat Wan. aja. Tadi kan kamu nanya, usul ya aku usul apa yang ada di pikiranku. Oke. Yuk. Malah silakan Mas diajak. Marta. sebenarnya pernikahan itu memang ketika kita sudah merasa ada yang cukup cocok, cukup satu frekuensi. Akhirnya memang bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan tadi tuh warna-warna dalam perjalanannya. Tujuan dari warna-warna dalam perjalanan itu kan memang bagaimana kita juga bisa saling menghargai, saling tahu apa kekurangan dan kelebihan dan lain dan sebagainya. Tapi bagus juga kata Zeki tadi, warna itu juga bukan satu alasan bahwa kita tidak bisa tidak jadi. Warna itu kita berharap dengan adanya warna ini hubungan ini terus asik, terus terus tidak monoton. Pasti kan kalau monoton bosan ya. Nah, jadi mungkin kalau bagi yang zaman now, anak-anak zaman now, warnailah hubungan kalian dengan yang baik-baik. Jadi intinya pakai baju yang berwarna. Intinya itu, pakai baju yang berwarna. Pertanyaan terakhir. Apa ya tuh? Pertanyaan terakhir mungkin Udah dulu. penutupan perasaan. Ya atau tidak aja. Iya. Kalau kamu bisa nggak nikah nggak kenal dulu gitu? Enggak. Maya, Enggak. Mas Marta? Bisa, Oh bisa? bisa. Oh, Kamu kayaknya enggak sih. Enggak. Aku harus nyari istriku lah. Kalau misalkan aku belum nikah nih, aku tetap nyariin dia sih. Oke, terima kasih. ini aku yang enggak connect kamu gimana sih?